Hai. Oke, kita akan bahas tool yang powerful untuk SEO. Nih bocahnya habis nangis, biasalah. Tool yang powerful untuk SEO ada banyak banget tools di internet yang bisa kita pakai untuk membantu kita dalam proses optimasi digital marketing khususnya di SEO. Kalau yang paling populer ya di kalangan para optimizer itu ada dua, SEMrush sama Ahref. Bacanya Edge Refs. Ahrefs. Langsung aja. Ini adalah tools yang selama bertahun-tahun saya pakai dan ini adalah jadi tools andalan utama saya dalam berbagai macam kepentingan. Riset keyword, audit website, ngecek kekuatan kompetitor, ngelihat perkembangan progres SEO website yang saya kelola. Kemudian dia juga saya pakai buat mencari domain yang bagus, edge domain. Terus apa lagi ya? Ya secara umumnya, secara dasarnya itu. Tapi nanti secara pengembangannya itu bisa banyak lah. Hanya dengan satu tools ini aja semua pekerjaan SEO saya yang kaitannya dengan riset dan data itu alhamdulillah bisa terselesaikan. Tapi di sini ada beberapa hal yang kita perlu tahu ya. Ahref, saya bacanya Ahref aja ya. Ahref ini dari segi biaya ini mahal banget. Ini per bulannya aja $179. Kalau kurs dolar itu 14.500 hari ini kurang lebih ya. Jadi 2 juta lebih ini. 2,5 juta. Hampir 3 juta malah. Untuk paket standarnya aja. Untuk paket lightnya hampir 1,5 juta. Ya dibilang mahal sih ya, mahal ya. Buat saya sendiri juga mahal ketika saya tahu ada cara yang lebih murah. Ya udah pakai aja trial $7 untuk 7 hari. Jadi satu hari cuma $1. Bandingkan kalau ini $179 dibagi 30 itu berapa? Coba 179 dibagi 30. Nah per hari jadi bayar $6. Daripada per hari bayar $6, mendingan per hari bayar $1 aja. Betul apa betul? Nah, ada banyak cara bagi kita yang bisa kita lakukan untuk di sini start trial $7. Ya udah caranya ikutin aja, continue. Nanti sampai di bagian payment itu ada beberapa opsi. Ya, ada credit card, PayPal, ada juga Amazon Pay. Ini kayaknya baru ya Amazon Pay. Kita isi aja langsung di sini. Kalau saya mau pakai alat pembayaran ini saya pakainya PayPal gitu. Tapi di sini saya nggak akan kasih contoh ya. Saya cuma mau ngasih lihat aja secara sekilas. Saya nggak akan sampai check out karena saya udah punya akun di Ahrefs. Saya pernah sekali beli yang ini, tapi ya saya pikir-pikir terlalu mahal untuk keperluan saya yang walaupun bisa dibilang saya ini sangat concern di SEO, ternyata tool ini nggak saya pakai tiap hari banget ya. Itu yang membuat saya akhirnya mikir ulang, wah kalau kayak gini mah nggak usah pakai yang bayar kayak gini, bayarnya yang trial aja terus, dan itu kan nggak ada masalah ya kan, boleh-boleh aja. Setuju dan bayar dan seterusnya nanti tinggal diikutin. Ini kita back aja. Nah saya di sini mau langsung sign in ya. Itu bisa pakai daftar yang normal ya, pakai credit card. Tapi yang perlu dijadikan catatan kalau pakai debit card, PayPal dan seterusnya, terutama pakai PayPal atau Amazon Pay, saya belum pernah pakai Amazon Pay. Habis daftar, habis bayar itu selang beberapa jam langsung dimatiin auto payment di dalam PayPal-nya. Jadi login itu ke paypal.com, nanti dimatiin itu pembayaran otomatisnya yang mengarah ke Fastspring kalau nggak salah ya. Punya kerjasamanya Ahref dengan sistem payment itu namanya
Vespring. Ya pokoknya gitulah, itu langsung karena kalau enggak nanti setelah hari ke-7 PayPal kalian akan ketarik itu $179, dan itu rasanya sakit men. Waduh, gitu rasanya itu sakit. Opsi yang paling banget sering saya pakai, terutama 2 tahun belakangan ini, saya beli di sini, seotools.com. Ini punya orang Indonesia nih. Tapi harganya $1 lebih mahal, itu pun nanti belum termasuk biaya admin ya. Kalau di total ya mungkin $9 lah. Tapi buat saya ya ini worth it karena hitung-hitungan hariannya masih murah, jadi cuma 1, sekian dolar, 1, berapa ya? Ya $2 dibagi 7, 1,14 ya harusnya, nggak tahu deh. Oh gitulah, belum, nggak nyampe $2, jadi masih worth it. Ini beli aja di sini, pembayarannya pakai PayPal bisa, pakai BCA bisa. Nah ini solusi ya buat yang gak punya credit card, buat yang gak punya PayPal. Ini bisa pembayaran menggunakan BCA atau bank. Check out. Ya gitu dah. Nanti di bagian payment method ada. Dah. Ini adalah tools SEO paling canggih yang saya maksudnya tools SEO paling canggih menurut saya. Tapi balik lagi ke masing-masing ini ya, preferensi masing-masing. Karena ada orang yang udah cocok pakai tools mana. Tapi kalau saya ini the best sih kalau saya katakan. Kita bisa lihat kekuatan lawan, baik itu untuk publisher maupun untuk jualan. Tinggal masukin aja websitenya lawan itu apa. Misalnya saya mau masukin Synthesa.net. Akan muncul semua data-data yang dimiliki oleh Synthesa.net berkaitan dengan SEO, keywordnya, trafficnya, backlink, kemudian kekuatan domainnya. Ini kalau menurut saya angka yang muncul di sini, organic traffic ini, tingkat akurasinya itu antara 65% sampai 70%. Jadi ya lumayan lah buat dijadiin sebagai acuan dalam melihat kekuatan traffic kompetitor. Ini bulanan ya. Ini your estimate monthly organic traffic from source, dari pencarian aja, bukan dari source yang lain. Kita bisa lihat juga kekuatan backlinknya datang dari mana aja, kita bisa tahu, dan ini udah diurutin dari tertinggi paling atas. Kita bisa lihat keyword-keyword yang masuk ke Synthesa.net ini apa aja. Wah, alih-alih ini web pesantren, ini udah jadi web tes kepribadian ya. Didominasi sama ini semuanya tes kepribadian ini. Mantap. Padahal ini dulu cuma buat iseng loh. Kita pengen ngetes santri-santri baru untuk mengisi tes di sini. Tapi ternyata trafficnya ada, ya udah sekalian dioptimasi, gitulah kira-kira. Ini organic keywordnya. Kita juga bisa top pages, maksudnya halaman yang memang paling banyak menyumbang traffic, kira-kira gitu ya. Nih cara membuat sitemap, kursus SEO, cek ranking website, error 503, perbedaan WordPress dan Blogspot, cara membuat live chat di website, cara membuat judul artikel, belajar SEO blog dan seterusnya. Ini ngeliat kekuatan kompetitor, tapi kita juga bisa cek variasi dari sebuah keyword di sini. Dan udah ada angka-angkanya, itu yang jadi semakin menarik ya. Misalnya hidroponik, kita mau nyari apa nih seputar hidroponik, masih bingung ya. Kita belum punya mau dibisnisin atau mau dibikinin konten atau yang lainnya. Udah, kita bisa masuk ke sini all keyword ideas.
kita akan ketemu sama semua keyword yang ada kata hidroponiknya. Wah, ini kok lama, biasanya cepat loh. Coba di refresh. Oh, itu muncul. I got it. Gas. Nanti di refresh muncul. Oh, ini dia nih. Nih, tanaman hidroponik sederhana. Ini ada volumenya juga. Kajian teori nutrisi hidroponik, media tanam, pengertian bercocok tanam, cara menanamnya, sistem sayuran, pompa air. Ini enak banget sih, kalau menurut saya sih enak banget hidroponik kangkung. Terus kita mau nyobain masukin misalnya hidroponik apa ya, hidroponik tomat gitu deh ya, tomat masukin. Biasanya cepet, mungkin lagi ada maintenance server ya. Kalau keywordnya ini udah 2, ini kan tadi 1 saya mencari ide. Kalau udah 2 begini, baiknya masuk ke having same terms. Nah, having same terms ini itu bisa kita jadikan sebagai LSI nantinya. Silahkan baca pembahasan saya tentang LSI, tonton video khusus pembahasan tentang LSI. Ini bisa kita jadiin LSI nih. Cara menanam hidroponik, cara menanam tomat hidroponik. 2 ini bisa dijadiin 1 sebagai subjudul. Terus apa lagi nih? Nah, ini jenis tomat cherry-nya. Terus ini media tanamnya, botol bekas. Ini dari sisi bisnisnya, misalnya budidaya tomat hidroponik, nutrisi tomat hidroponik. Walaupun sebenarnya kalau di hidroponik setahu saya itu nutrisinya sama aja ya. Nah, kayak gitu. Terus apalagi, bisa ngecek posisi keyword juga. Website kita apa, keyword kita apa yang mau kita cek, itu bisa ada semua di sini. Content Explorer saya jarang pakai ini sih. Nah, kalau mau buat riset eja domain pakainya batch analysis. Daftar eja domainnya saya ambil dari Domcop, saya scrape, terus saya masukin ke sini, nanti muncul tuh misalnya di sini foto.com sama sintesa.net. Tambah lagi apa ya, apa dong ya, 1 jam deh ya. Kita bisa analyze, ini bisa sampai 200 URL nih, 200 URL. Kita bisa lihat secara apa namanya, summary, ringkas lah, secara ringkasnya kekuatan dari domain-domain yang mau kita cek. Nih, referring domainnya, do follow, terus domain rating, traffic, sama apa nih, referring. Nah, ini kita bisa lihat. Gitu sih yang menarik ya. Yang the best lagi itu tadi tuh kayak misalnya, kayak coba 1 jam kita bisa lihat konten-konten di 1jam.com ini yang paling paling banyak menyumbangkan traffic itu apa aja. Kita bisa langsung cek di top pages di sini, top page. Oh, kita bisa langsung intip semuanya. Wah, pokoknya nih kalau bahasa kita tuh kayak auratnya tuh kelihatan lah. Astagfirullah. Ya, dapuran ininya, rahasia dapurnya kelihatan semua. Macam-macam kerajinan. Wah. Wah, apa nih kok diupload Net Media Tama? Oh, mungkin di dalamnya ada video ya.
kayak gitu. Interesting ya. Kita bisa langsung cek semuanya di sini. Kita mau duplikasi misalnya, saya mau bikin lah konten tentang apa itu organisasi. Udah, ini gampang aja, tinggal masukin sini, buka organic keywordnya di sini. Nah, ini jadi LSI semua ini. Karena kadang-kadang website yang dimaksud sendiri itu belum maksimal loh. Jadi dia bisa dapetin sumber keyword ini, tapi ternyata di dalam kontennya itu belum teroptimasi dengan keyword-keyword ini. Aduh, gimana jelasinnya ya? Nah, mungkin sebagian paham lah. Karena memang ada kasus-kasus, dan itu banyak banget ya. Google itu ngasih keyword gratisan. Keyword-keyword turunan ini gratis ke website, semua website. Nah, kalau keyword-keyword gratisan kayak gininya itu kita masukin kita masukin ke dalam konten, maksudnya punya kita itu bisa jauh lebih optimal daripada punya orang lain. Ya gitulah pokoknya penjelasannya, saya agak malas juga jelasinnya. Gitu ya. Ini kalau di Ahref itu yang menurut saya paling jahat sih yang top pages ini sih. Kalau mau nyari inspirasi ya. Ya, tanda petik ya, paling jahat. Terus ada pertanyaan, waduh, nanti saya kalau udah capek-capek bikin website, nanti orang lain bisa ngeliat, bisa ngintipin aurat saya dong. Ya bisa banget. Gimana caranya biar aurat kita ketutup rapat gak kelihatan? Caranya bisa gini. Ahrefs robot. Nih, blog Ahref robot. Nanti dijelasin sama Ahrefnya langsung. Nih, kita bisa bikin website kita jadi nggak terindeks sama robotnya si Ahref. Nih ada penjelasannya lah. Kenapa website kita bisa muncul di Ahref? Karena si Ahref itu meng-crawling website kita. Jadi cara kerjanya mirip seperti robotnya si Google, tapi diolahnya atau disajikannya itu untuk kepentingan atau keperluan yang berbeda. Kalau website kita nggak mau diintipin auratnya, kita bisa ikuti panduan yang ada di sini. Nih how to control. Nanti ada juga blog dan seterusnya. Tapi kekurangannya kita sendiri jadi nggak tahu. Nih website kita nih sekarang seperti apa, itu jadi nggak tahu. Gitu. Ya gimana gitu kan? Mungkin kalau website kalian udah gede gitu ya, udah besar, dan kalian ngerasa traffic udah banyak, tapi kalian nggak pengen diintipin, nah barulah pasang Ahref botnya kalau udah udah gede gitu ya. Nanti setelah itu kita bisa juga minta Ahref untuk ngapusin data website kita dari situsnya dia. Jadi kalau kita ini blok Ahrefnya sekarang, Ahref itu akan tetap nyimpen data-data terkini dari website kita. Dia nggak update lagi konten sejak tanggal dimana Ahref botnya ini diblok. Misalnya hari ini, berarti ya udah datanya kayak gini. Tahun depan ya akan tetap kayak gini, nggak ada yang terbarukan datanya. Nah kalau mau sempurna, abis diblok, minta Ahref untuk ngapus. Cuy, tolong dong dihapus nih. Saya nggak mau nih aurat saya dilihat misalnya. Nah caranya gimana? Cari sendirilah. Biasanya teknik-teknik menghapus kayak gini dipakai oleh sebagian orang ya. Tapi kalau saya belum pernah sih kayaknya. Seingat saya belum pernah. Ya ngapain juga? Ya biarin aja diintipin, gak ada masalah. Kalau menurut saya begitu. Ya jadi ini tools paling canggih ya, sekaligus juga tanda petik paling jahat, paling useful, paling multifungsi, dan terakhir dia tuh up to date banget. Jadi bisa saya bilang tools paling update itu tetap Google Search Console ya, punya Google lah. Bisa dibilang ini the number 2 ya, nomor 2 paling update. Maksudnya gimana?
Ya ada backlink kapan, misalnya ada backlink baru kapan, 3 hari yang lalu, 7 hari yang lalu itu terupdate sama si siapa, oh ini di hapus dulu, sama si Ahref ini. Nih, sekarang ada 2115. Mungkin minggu depan udah berubah. Kalau Alexa, kemudian SEMrush dan seterusnya, itu dia masih tebang pilih hanya untuk situs-situs luar aja yang paling dekat sama servernya mereka, yang paling menguntungkan dari sisi bisnis untuk negaranya mereka. Tapi kalau Ahref ini emang niat banget seluruh dunia dikasih prioritas yang sama. Jadi update-nya itu ya sama gitu. Update ininya. Data. Kita bisa lihat nih, new, baru. Tuh. Agustus tanggal 25 ada 3 yang baru dan ada 6 yang baru dan 3 yang hilang, loss gitu. Nih 7 hari terakhir tuh terupdate, dia update sama dia, walaupun ya kadang-kadang update-nya ada yang kurang valid ya tapi seenggaknya ini udah oke lah, seperti itu. Terus juga tadi kan di sini kalau trial kan cuma 7 hari. 7 hari itu enggak ini loh ya. Enggak apa namanya? Saya juga sering kok 7 hari enggak habis, paling cuma saya pakai 2 hari, 3 hari, sisanya enggak dipakai. Jadi enggak mesti dalam 1 bulan itu 4 minggu saya beli di SEO Tools tadi. Bisa jadi sebulan tuh cuma sekali atau seringnya 2 kali sih. Jadi seminggu ini pakai, seminggu istirahat, seminggu lagi pakai lagi. Jadi sebulan bisa dibilang cuma $14 ya, lebih kurang ya. Kalau misalnya satu ini $9 sama biaya-biaya ya katakanlah $20 lah dalam sebulan. Itu jauh banget daripada $179 tadi. Nah itu ya, itu adalah tools yang menurut saya paling powerful di SEO. Dan saya selalu bilang ke semua yang pernah belajar sama saya, itu ini wajib untuk menguasai Ahref ya, dari A sampai Z-nya, dari atas sampai bawah, dari kanan dari kiri, bolak-balik. Instingnya itu apa, defaultnya ketika ada ini apa yang harus dilakukan di Ahref, kalau mau ini di Ahref itu gimana caranya, kayak gitu. Nah buat kalian yang mau jadi SEO expert ya, atau minimal praktisi SEO lah untuk dirinya sendiri, itu wajib juga menguasai Ahref. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.